pada bulan Juni yang lalu bukan menjadi sesuatu berita yang tertutup atau bukan menjadi suatu berita yang tidak diekspos ketika salah satu atau sekelompok orang, ya, gerakan yang ada di Filipina menawan beberapa dari kewarganegara Indonesia, 7 atau 10 orang begitu ya. Ada yang mencatat 7 orang, ada yang mencatat 10 orang. Tapi paling tidak ketika mereka berlayar dan membawa batu bara di dalam kapal itu, maka tak lama kemudian ada sekelompok orang yang mencoba menawan mereka, ada sekelompok orang yang mencoba menangkap mereka dan menjadikan mereka tawanan, atau yang dikenal dengan kelompok, ya sebut saja kita menyebutnya kelompok Abu Sayyaf. Ya, ini bukan yang pertama kali mereka melakukan penawanan terhadap kewarganegaraan asing. Pernah kewarganegaraan Malaysia. Kemudian beberapa turis yang sempat datang ke Filipina pun sempat berkali-kali menjadi tawanan oleh kelompok ini. Dan BBC Indonesia atau bbc.com yang ditulis pada tanggal 24 Juni melansir tentang bagian ini. Nah, tujuan mereka menawan dari setiap anggota negara ini adalah ketika mereka mengalami keterbatasan anggaran, ketika mereka mengalami keterbatasan biaya dana untuk memobilisasi gerakan ini, maka mereka menangkap warga-warga asing. Dan dari situ mereka bertujuan untuk meminta uang tebusan, meminta uang bayaran. Salah seorang anggota kewarganegaraan Indonesia yang sempat menelpon istrinya, waktu ia menelpon istrinya, ia berkata bahwa kelompok yang menawan kami ini meminta tebusan 200 juta ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 60 miliar. Nah, ketika ditelepon lalu istrinya melaporkan nomor telepon yang menelpon ini ke pemerintahan Indonesia supaya dicek kembali, ditelepon ulang, ternyata nomor telepon itu sudah tidak aktif. Yang ingin saya katakan bahwa mereka menawan beberapa warga negara, lalu mereka meminta uang tebusan. Padahal negara atau warga negara Indonesia itu bukan dalam satu kondisi atau bukan dalam keadaan yang sedang melakukan kesalahan terhadap kelompok ini. Ya, tetapi kelompok ini menawan mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tidak demikian dengan ketika manusia berada dalam bayang-bayang atau berada dalam murka Allah, yang oleh karena pelanggaran manusia, yang oleh karena kesalahan manusia, yang oleh karena pemberontakan manusia, ketidaktaatan manusia, manusia menjadi budak dari dosa. Manusia menjadi budak dari kejahatan. Manusia menjadi budak dari keburukan. Manusia menjadi budak dari perilaku-perilaku jahat. Manusia tidak bersekutu dengan Allah. Manusia melawan Allah. Dan Paulus menyatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma dalam tulisannya bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tatkala manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, semua orang telah berada di bawah kutuk Allah, di bawah murka Allah. Sehingga untuk melepaskan manusia dari murka Allah, mesti adanya satu penebusan. Untuk melepaskan manusia sehingga manusia selamat, sehingga manusia dibebaskan, sehingga manusia dimerdekakan, maka perlu adanya penebusan. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara, siapa yang bisa menebus? Siapa yang mampu menebus? Dengan cara seperti apakah manusia ditebus? Dengan barang apakah manusia ditebus? Dan Petrus di dalam pembacaan kita mengingatkan, menyadarkan kembali orang-orang percaya yang ada di perantauan pada waktu itu. Mereka yang sedang diaspora, tidak berada di wilayah Palestina. Mereka, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama,
Petrus menuliskan bagian ini kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Sehingga besar kemungkinan tatkala mereka tidak berada di satu tempat di wilayah kekuasaan mereka atau di wilayah mereka asli, mereka mengalami yang namanya ancaman, mereka mengalami yang namanya tekanan, mereka mengalami yang namanya penindasan dari negara-negara di mana mereka ada. Karena mereka memang diaspora, mereka di perantauan. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan mereka adalah pendatang, mereka adalah perantau. Bukan saja menunjuk kepada status orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada waktu itu, tapi sekaligus juga Petrus ingin menunjukkan keberadaan orang percaya yang telah ditebus oleh Allah, bahwa dunia ini pun menjadi tempat kesementaraan bagi saya dan saudara, bagi kita, bagi semua manusia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang menetap untuk selamanya. Petrus mengingatkan mereka tentang hidup mereka, status mereka, bahwa mereka telah ditebus oleh darah Kristus. Mereka bukan ditebus dengan perak atau emas. Mereka bukan ditebus dengan barang-barang yang fana. Karena apa? Yang ditebus bukan barang, yang ditebus juga bukan benda mati. Yang ditebus adalah jiwa manusia yang harus dikembalikan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tatkala Allah menciptakan manusia, Allah menganugerahkan kehidupan kepada manusia. Dan kehidupan itulah yang dikembalikan oleh penebusan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang konsep penebusan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya bukan saja ketika Petrus menggunakan kata penebusan yang disebut dengan litro, itu bisa menunjuk kepada satu penebusan yang dilakukan oleh orang di dalam perjanjian lama. Tatkala orang berdosa, yaitu kental sekali dalam kitab Imamat pasal yang kedua sampai 5. Itu membahas tentang penebusan. Nah, ketika manusia berdosa, maka manusia harus mempersembahkan korban kepada Allah melalui imam. Imam membawa korban itu kepada Allah sehingga terjadi penebusan. Tetapi juga konsep penebusan atau arti penebusan juga bisa mengacu kepada di mana seorang tawanan yang ditawan oleh raja, maka raja tatkala ingin membebaskan tawanan, orang dari pihak yang tertawan ini mesti harus membayar emas, mesti membayar upeti, mesti membayar perak. Sehingga raja yang menawan itu bisa melepaskan. Petrus ingatkan kepada orang percaya pada waktu itu, bahwa kita tidak sedang ditawan oleh raja yang ada di dunia ini. Kita tidak sedang ditawan oleh manusia yang ada di dunia ini, tapi kita sedang berada di bawah murka Allah, sehingga penebusan itu harus kepada Allah. Manusia ditebus oleh darah Kristus, darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tiada bernoda. Sehingga apa? Manusia yang telah berdosa tidak mungkin ditebus oleh darah manusia yang berdosa. Jangankan menebus orang lain, menebus diri sendiri pun darah ini tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu ketika Paulus berbicara dalam konteks kasih, dalam 1 Korintus pasal 13, sekalipun tubuhku kuserahkan sebagai korban bakaran kepada Allah, maka itu pun tidak ada faedahnya. Manusia perlu ditebus oleh darah Kristus. Dengan demikian, maka konsekuensi dari penebusan yang dilakukan oleh Kristus, yang dikerjakan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri, menjadikan manusia yang pertama hidup dalam kekudusan Allah. Itu kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, ayat yang sebelumnya, Petrus berkata kepada orang-orang percaya pada waktu itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Implikasi dari penebusan Kristus terhadap manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang kotor, manusia yang najis, menjadikan manusia hidup dalam kekudusan Allah. Tentunya manusia yang mendapatkan perkenanan Allah. Tentunya manusia yang mendapatkan penebusan Kristus itu. Hidup di dalam kekudusan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam bagian tulisan Petrus ini. Di hari-hari hidup kita, mungkin kita berkata dan berpikir, saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang percaya, saya tidak mungkin berdosa, saya tidak mungkin hidup dalam kesalahan, saya tidak mungkin hidup dalam kejahatan. Karena Kristus telah menebus saya. Betul, Kristus telah menebus kita dan penebusan Kristus sempurna. Tapi pengudusan, ketika Kristus menguduskan satu kali untuk selamanya, tetapi di dalam proses perjalanan hidup keberimanan kita sebagai manusia, kudus, 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 terus menerus kita kerjakan. Terhindarkah kita dari kesalahan hari-hari kita? Adakah kita tidak menyakiti hati sesama kita, pasangan kita? Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman kita. Mari, di perenungan kita pada hari ini, di perjamuan kudus kita merenung sejenak. Yesus Kristus telah menebus kita, mensucikan kita, mengkuduskan kita sehingga kita menjadi orang yang dikuduskan oleh Allah. Dan seharusnya kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusannya. Penebusan Kristus bukan saja mengimplikasikan kepada kehidupan yang kudus bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang pilihannya, tetapi juga menjadikan mereka orang-orang yang taat. Taat kepada apa? Taat kepada kebenaran. Dalam ayat yang ke-14, saya ke atas sedikit. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu. Petrus ingatkan orang-orang percaya pada waktu itu mereka harus menjadi orang-orang yang taat. Dalam ayat yang ke-22 ditegaskan lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan menjadi bagian yang penting dari hidup orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Petrus mengingatkan mereka sebagai seorang pendatang, sebagai perantau yang berada di daerah orang, yang berada di negara atau di kekuasaan orang, di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil, yang mereka kemungkinan tercemar ada oleh karena apa? Daerah di mana mereka berada bukan daerah yang semua orangnya adalah percaya kepada Kristus. Tentu ada orang-orang asing yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Tentu ada orang-orang asing atau orang-orang daerah setempat yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa. Dan Petrus mengingatkan mereka, jagalah kekudusan. Selain itu, kemungkinan mereka untuk tidak menjadi warga yang taat. Kemungkinan mereka untuk menjadi orang-orang yang tidak taat kepada pimpinan, kepada kaisar, kepada pemerintahan, dan bahkan ketidaktaatan kepada Allah pun ada. Sehingga Petrus mengingatkan mereka, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang taat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, taat kepada kebenaran. Menarik. Kemarin waktu mengikuti seminar di Patong, ya, ketika 3 pembicara sudah menyampaikan, misalnya salah satu ketua dari penasehat presiden, Ibu Profesor Dr. Sri Adiningsih, seorang dari Jawa Tengah. Kemudian pembicara yang kedua Bapak Dr. Oz dari Amerika, dan yang ketiga Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahok, gitu ya. Ketika
ditanya bagaimana ketaatan Ahok sebagai seorang percaya dalam hidup dan menjalankan kepemerintahannya. Bagi dia, ketaatan adalah ketaatan yang memang harus dijalankan. Baik itu kepada konstitusi negara, yang tentunya ada aturan-aturan negara, tapi itu merupakan suatu cerminan dari ketaatan dia kepada Kristus. Ketika saya sebagai seorang percaya yang adalah murid Kristus, yang adalah anak-anak Allah, harusnya saya menjadi orang yang taat. Ketaatan saya bukan karena mereka menghina saya, bukan karena mereka mengejek saya, bukan karena mereka berkata kafir terhadap saya, lalu saya tidak taat dan tidak memberikan pertolongan kepada mereka, salah. Saya tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sekalipun ya, mereka bukan orang yang percaya kepada Kristus, bukan seiman dengan saya, bukan seagama dengan saya. Saya tetap memberikan pertolongan, memberikan pelayanan yang baik, yang maksimal kepada mereka. Ketaatan memang menjadi bagian yang dituntut oleh Petrus bagi orang-orang percaya yang sedang tersebar, yang sedang berada di perantauan. Kenapa? Karena dengan ketaatan kepada kebenaran, mereka akan hidup di dalam kebenaran. Mereka akan menjadi cermin bagi orang-orang di sekitar. Mereka akan menjadi saksi bagi dunia di mana mereka berada. Saya dan saudara tentunya dituntut dan diminta untuk taat. Seringkali kecenderungan untuk tidak taat pun menggoda kita. Ketidaktaatan misalnya ketika di lembaga sekolah, ketika kita seorang siswa atau ketika kita seorang mahasiswa, godaan untuk tidak taat itu besar. Misalnya, wah, waktu ujian kira-kira nyontek enggak gitu. Waktu ujian kira-kira teman memberikan jawaban, ikutin enggak? Karena dalam kondisi ujian, kalau tidak kondisi ujian mungkin oh ya kita bisa berdiskusi, tapi dalam kondisi ujian seperti apa? Tentu banyak hal-hal yang memang membuat kita tidak taat ketika kita hidup di jalan atau di lalu lintas jalan. Hal-hal yang sangat sepele ya menggoda kita untuk tidak taat. Beberapa waktu lalu, walaupun ini sudah saya saksikan di Persekutuan Oikumene di PO di tempat ini. Waktu pulang dari kampus Jeffrey, kemudian motor saya habis bensin, saya singgah di pom bensin di kampung di Jatinegara situ, Jatinegara Barat. Waktu saya ngantri, ada mobil pickup depan saya memang sedikit beri ruang karena nggak bisa lewat. Datanglah seorang bapak yang memang ya usianya tentu tua dari saya. Ya, langsung nyelinap, motong tempat saya, depan saya. Waktu saya melihat dengan tersenyum, beliau merasa ada sesuatu yang salah. Agak bodi tubuhnya atau gerakan tubuhnya merasa dia telah bersalah, gitu ya. Saya berpikir jangan-jangan ini pun saya sering kali lakukan terhadap orang-orang di jalan. Jangan-jangan ini pun sering kali dilakukan terhadap ketika saya di lalu lintas. Makanya, wah kalau saya begini tiba-tiba di depan saya atau di belakang saya orang yang mengenal saya, betapa malunya saya tentunya, tidak taat. Kemudian beberapa waktu lalu, waktu pulang dari kantor ini di lampu merah Matraman itu, kita dalam posisi merah, orang sana dari arah Senen dalam posisi hijau, lalu angkot motong lewat kita, karena ada celah sedikit, lalu saya bilang, ini angkot kok ini, saya langsung potong, tutup jalan. Kata istri saya, janganlah, biarkan orang jalan. Enggak, nanti berbahaya kalau ada celah, nanti orang jalan terus, karena emang posisi kita posisi merah, tutup jalan itu, kan? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu mungkin orang yang tidak percaya. Kita nggak tahu apakah orang Kristen atau tidak. Tetapi waktu kuliah 1 minggu ikut ekstensi street selibur kemarin, pulang jam 4 sore begitu pulang dari ruang kuliah ke parkiran motor. Waktu saya mau bayar parkiran motor di Patong itu, kemudian karena uang saya 20.000, sementara parkiran kalau dari pagi sampai sore kan 8.000, gitu ya. Saya nunggu. Saya bayar ke tukang parkir itu, tukang penjaga palang. Lalu palang itu tetap terdiri karena dia masih nukar uang saya. Dan saya nunggu.
Datanglah ibu-ibu dari belakang saya dengan menggunakan motor. Sama-sama parkir. Saya tidak mengenal dia. Yang jelas dia pun kayaknya mahasiswa di situ. Ya, datang motornya. Saya lihat, gila. Saya bilang baru habis kuliah. Ini langsung nyelonong sampai penjaga parkir, Pak. Saya kira Bapak, wih enak betul. Saya bilang, saya kan nunggu uang tukaran. Walaupun itu kecil begitu ya. 12.000, tapi saya tetap nunggu uang tukaran, uang kembalian itu. Terus itu dari siapa? Enggak tahu saya. Wah, ngambil kesempatan palang yang berdiri. Ya lewat. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sepele. Tapi ketaatan yang dituntut oleh Kristus dari kehidupan saya dan saudara. Bukan karena kita dilihat. Bukan karena kita ada di tempat-tempat persekutuan. Bukan karena kita ada di tempat-tempat di mana kawan-kawan seiman mengenal kita. Tapi dimanapun kita berada. Ketaatan kepada Allah mestinya menjadi bagian dari hidup kita. Petrus mengingatkan mereka. Petrus menyadarkan mereka bahwa mereka harus hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Itu harga mati. Implikasi dari penebusan Kristus yang dikerjakan terhadap orang-orang pilihannya, yang dikerjakan kepada orang-orang yang dikasihinya, bukan saja membuat manusia harus hidup kudus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, tetapi juga menjadikan manusia untuk hidup dalam cinta kasih. Ayat yang ke-22 di bagian yang kedua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Implikasi dari penebusan Kristus menjadikan orang-orang tebusannya hidup dalam cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup dalam cinta kasih. Petrus mau mereka hidup dalam cinta kasih yang luar biasa, hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain, bukan karena terpaksa, bukan karena mereka dituntut mau tak mau memang harus hidup dalam kasih, harus dengan sesuatu yang ikhlas, dengan kasih yang betul-betul murni, tulus, tanpa adanya rekayasa di sana, tanpa adanya imitasi. Bukan kasih yang imitasi, bukan kasih yang rekayasa, bukan kasih yang dibuat-buat, tapi kasih yang tulus, yang ikhlas, yang dilakukan dengan segenap hatimu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tentu kalau kita bicara soal kasih, bukan kita hanya bicara soal di mana kita ya lemah lembut, kayaknya rendah hati, kalem, enggak marah gitu. Enggak. Kasih. Petrus mengingatkan mereka hidup dalam persaudaraan yang tulus. Hidup dalam mengamalkan kasih dengan segenap hati. Ketika ada kesalahan, tegurlah. Ketika ada kejahatan, tegurlah. Tentu ketika ada saudara hidup dalam dosa, bimbing dan tegurlah. Tidak mungkin kita membiarkan. Tidak mungkin kita terus menerus lalu berdiam diri. Wah. Atau ketika kita ada dalam posisi yang salah kita mendapatkan teguran. Tentu kita tidak berkata wah kasar, wah galak, wah jahat dan sebagainya. Tidak. Kasih tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kasih selalu mengutamakan dan meninggikan kebenaran. Kalau ada yang namanya dosa, lalu kita tidak menegur,
maka kita bukan orang yang mengasihi, menjerumuskan kawan kita ke dalam jurang dosa, menjerumuskan anggota kita, menjuruskan sahabat kita ke dalam jurang dosa. Tentu itu bukan hal yang mengasihi. Dan Yesus Kristus ketika ia menebus manusia yang diperkenankannya, itu adalah bukti dan wujud nyata dari cinta kasih Allah. Marilah kita hidup dalam kasih yang tulus, dalam kasih yang murni satu dengan yang lain. Kalau saja di antara kita jemaat yang belum terlalu besar, kita tidak mampu menunjukkan kasih yang seperti diajarkan Tuhan, kasih yang diingatkan oleh Petrus. Bagaimana mungkin ketika kita menjadi satu komunitas yang besar? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dengan menjaga kekudusan, hidup dalam kekudusan. Dengan menjaga hidup, tetap hidup dalam ketaatan. Dan menjaga hidup, tetap hidup dalam cinta kasih. Sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus di bagian terakhir, menyadar ingatkan kita kembali. Kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tentu saja sebagai seorang rasul yang adalah Yahudi asli, dia mengerti akan prinsip bagaimana penebusan dalam perjanjian lama. Ia mengerti dan mengetahui bagaimana proses, bagaimana ajaran Yesus Kristus tentang kelahiran kembali. Karena sebagai seorang rasul yang dekat dengan Yesus Kristus, tentu Petrus mengingatkan mereka lagi. Orang percaya pada waktu diingatkan lagi bahwa status mereka, hidup mereka bukan lagi dilahirkan dengan benih atau tidak sekedar dilahirkan dari benih yang fana, dari darah dan daging, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman atau oleh firman yang hidup dan yang kekal. Tentu menyadar ingatkan kita akan pembicaraan Yesus Kristus kepada Nikodemus dalam proses kelahiran kembali. Sadarlah kita semua bahwa kita hidup telah ditebus oleh darah Kristus. Bukan dengan darah yang fana, bukan dengan barang yang fana. Sekalipun emas perak di dalam tataran dunia itu adalah emas yang murni, perak yang murni, semua adalah mahal. Tapi darah Yesus Kristus, darah yang melampaui semua yang mahal yang ada dalam dunia ini. Darah anak domba Allah. Serta merta Petrus sekaligus mengingatkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mengingatkan mereka akan peristiwa Paskah, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh darah yang dipoliskan di ambang pintu mereka sehingga mereka terbebaskan. Mereka termerdekakan dari perbudakan Mesir. Dan kita setelah mendapatkan penebusan oleh darah Kristus, kita terbebaskan dari ikatan dosa, dari belenggu dosa, terbebaskan dari murka Allah, dan diperkenankan menikmati hidup yang kekal, anugerah keselamatan. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita.